Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kembali kita jumpa di channel Tani Ligat 01. Kali ini satu lagi pengalaman yang ingin saya sampaikan kepada rekanku semua. Semoga bisa disimak dan bermanfaat. Bagaimana cara kita membuat media tanam untuk tanam jahe merah di polybag? Sebagai perhatian kita bahwa untuk tanam jahe merah di polybag ini tentu lahan ataupun media tanam kita harus kita persiapkan dengan baik. Karena media inilah salah satu faktor penting untuk keberhasilan kita di dalam menanam jahe merah di dalam polybag. Adapun media yang pertama harus kita siapkan rekanku semua, yaitu pupuk kandang dan sekam padi. Di sini sudah kita aduk dengan perbandingan 50% pupuk kandang dan 50% sekam padi. Ini sudah kita lakukan proses fermentasi terlebih dahulu atau kita aduk dan kita simpan setelah kita siram dengan air larutan E4. Karena persiapan lahan ataupun media tanam untuk tanam jahe di polybag ini sangat menunjang sekali faktor keberhasilan kita. Langkah pertama, pupuk kandang dan sekam sudah kita aduk seperti ini dengan perbandingan 50% pupuk kandang dan 50% sekam padi. Setelah kita lakukan proses fermentasi atau pencampuran, maka ini berarti sudah siap untuk kita tanam. Setelah seperti ini, kita siapkan polybag rekanku semua. Jadi kita letakkan ke dalam polybag dengan perbandingan 50% tanah dan 50% dari bahan campuran yang setelah kita siapkan ini. Berarti setelah kita aduk atau kita campur ke dalam polybag dengan 50% tanah, berarti di sini 25% di dalam sini adalah sekarang sudah sekam padi dan 25% adalah pupuk kandang dan 50% adalah tanah. Walaupun proses fermentasi dari pupuk kandang kita tadi Mas Bro sudah kita lakukan, tetapi untuk tanam jahe merah ini ataupun jahe apa saja, yang penting masih sama prosesnya. Di sini tidak bisa langsung kita tanam. Lahan sudah kita siapkan di dalam polybag seperti ini, media sudah kita campur tadi 50% pupuk kandang yang sudah dicampur dengan sekam padi dan 50% adalah media tanah tadi. Kita aduk hingga rata dan kita letakkan di dalam polybag kira-kira setinggi 20 cm. Seperti ini. Ini perkirakan lebih kurang 20 cm rekanku semua. Ini sebaiknya jangan langsung kita tanam terlebih dahulu, melainkan harus kita diamkan beberapa saat, beberapa hari sampai 1 minggu lebih kurang, dan kita siram dengan air larutan EM4. Kenapa harus kita siram terlebih dahulu dengan air EM4 atau efektif mikroorganisme ini? Karena supaya ada penyesuaian antara pupuk kandang, sekam, dan tanah, supaya bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dengan larutan EM4 ini, maka semua yang ada akan terurai dan ternetralisir dari suhu tanah. Sehingga apabila kita tanam nanti dia tidak terkendala atau mengganggu dari proses penanaman bibit kita. Setelah kita diamkan 1 minggu seperti ini, barulah bisa kita tanam. Karena proses fermentasi yang kita lakukan pertama adalah pupuk kandang dan sekam, tetapi itu kan belum dicampur dengan material lain seperti media lain seperti tanah. Jadi untuk menyatukan ketiga bahan ini kita perlu proses ulang, yaitu fermentasi ulang, yaitu dengan cara kita siram dengan air larutan EM4 sehingga ketiga bahan ini bisa tercampur dengan baik. Ketika kita tanam nanti dia tidak akan menimbulkan permasalahan seperti timbulnya penyakit bercak daun, busuk akar, ataupun busuk rimpang. Karena penyakit-penyakit jahe ini hanya ada beberapa sumber, yaitu 2, yaitu persiapan bibit yang kurang baik. Ini yang bisa menyebabkan penyakit jahe, dan juga media tanam.
Jadi apabila sudah kita persiapkan dengan baik seperti ini, media tanam apabila belum mengalami proses fermentasi, ini yang bisa menyebabkan bercak daun atau pucuk kuning. Bahkan yang sangat fatal ialah busuk rimpang. Jadi Mas Bro, yang harus kita perhatikan benar-benar adalah media tanam. Setelah kita lakukan media tanam seperti ini, apabila timbul penyakit, itu sudah serangan jamur yang bisa kita atasi dengan obat anti jamur. Tetapi berawal dari persiapan media tanam. Jadi satu yang perlu kita garis bawahi di sini, pencampuran 25% pupuk kandang, 25% skam, dan 50% adalah media tanam tanah. Kita aduk dan kita diamkan terlebih dahulu selama seminggu dengan kita siram dengan air larutan E4 biar ada penyesuaian. Barulah proses tanam bibit baik rimpang yang telah kita persiapkan ataupun bibit yang sudah kita semai terlebih dahulu. Jadi dia tidak perlu terlalu banyak, cukup lebih kurang 20 cm saja ketika kita tanam. Nanti ketika sudah berumur 3 bulan rekanku Mas Bro, barulah proses kita tambah kembali lahan dengan kapasitas yang sama, yaitu lebih kurang 15 cm lagi. Jadi setelah dia tumbuh di usia 3 bulan, barulah media kita tambah dengan ketinggian yang sama sehingga akan menjadi 30 sampai 40 cm. Karena proses perkembangan rimpang dan tunas ini sangat penting di usia 3 bulan ke atas. Jadi ketika pertama tanam tidak perlu terlalu banyak, cukup 15 sampai 20 cm saja ketinggiannya. Barulah nanti kita tambah media sampai 30 cm ketinggian ketika sudah berumur 3 bulan. Jangan lupa sesekali kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida ataupun obat anti jamur. Karena perawatan di dalam media polybag ini kita perlu berhati-hati sekali, baik pemupukan, penyiapan media tanam, dan perawatan. Baiklah Mas Bro, sedikit informasi atau cara mempersiapkan lahan untuk tanam jahe merah di polybag ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.